mendapatkan jabatannya, meraih jabatannya, merebut jabatannya dengan kontrak-kontrak yang gak jelas, sehingga apa? Gak bisa melaksanakan amanah dengan baik. Kenapa? Karena ada kontrak lain, karena ada yang mengomando, ada yang mengawasi yang lain. Jangan macam-macam. Kemarin gede lo ongkosnya, banyak lo fulusnya, kembalikan dulu, selesaikan dulu, penuhi dulu. Dan itu yang terjadi sekarang di negeri ini. Negeri kita ini dikuasai oleh orang yang punya fulus, yang punya uang. Kemarin tukang mebel, sekarang jadi presiden dan minta jadi presiden lagi. Kemarin buruh di pelabuhan, sekarang jadi wali kota, bupati, gubernur di kampungnya. Kemarin preman di pasar, sekarang jadi anggota DPR, bahkan bisa jadi ketua komisi, wakil ketua, bahkan bisa jadi ketua. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji hanya kepada Allah, segenap syukur atas semua karunia, semua nikmat yang telah Allah anugerahkan sehingga sampai subuh mubarak ini, di tempat mulia ini kita berkumpul melaksanakan kewajiban kita selaku hamba sekaligus khalifahnya di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, yang sedang kita jalankan, dan yang akan kita laksanakan dari amal soleh kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia, yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap, ajaran yang mengatur urusan kita dari lahir, wafat, sampai nanti bangkit kembali, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mudah-mudahan kita semua yang mengaku sebagai umatnya, mengaku sebagai pencintanya, senantiasa dapat mencontoh dan meladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, saya teringat kurang lebih 25 tahun yang lalu dalam sebuah perjalanan ibadah sekaligus ziarah ke beberapa tempat. Waktu itu hanya satu keluarga besar, jadi kurang lebih 16 orang. Beliau waktu itu staf ahli menteri. Menteri zaman dulu itu jangankan menterinya, staf ahlinya saja orang hebat-hebat. Sekarang banyak menteri gak pernah dengar namanya gitu, jangankan menteri, di atasnya menteri pun gak kedengaran suaranya. Beliau berangkat satu rombongan, ada besannya, ada anak beliau, menantu, cucu, bahkan setelah umroh kami berziarah ke Yaman. Di kota San'a biasanya saya mengajak jamaah minimal sholat subuh di masjid terdekat dari tempat menginap. Waktu itu setelah sholat subuh, waktu subuh kami sholat di salah satu masjid terdekat dari hotel. Kami berada di shaf pertama sebelah kiri imam. Rakaat pertama imam membaca surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 1 sampai 11.
Rakaat kedua imam melanjutkan bacaan ayatnya sampai ke ayat yang ke-16. Selesai ayat ke-16 dibacakan, beliau yang mengajak kami umroh itu, beliau pimpinan rombongan, beliau juga seorang guru besar di kampus di Jakarta, terjatuh pingsan. Jadi karena posisi beliau di satu orang sebelah kiri saya, semua terkaget, tapi tetap terus sholat. Selesai sholat, beliau disadarkan, mengulangi sholatnya. Beliau nanya kepada saya, Ananda, beliau dosen saya, ayat apa yang dibaca oleh imam tadi? Saya tanya, kenapa Prof? Saya merasa seperti Allah menegur saya. Saya nanya lagi, emang Prof ngerti apa isinya? Saya nggak mengerti langsung, jangankan mengerti. Dan di saat itulah beliau mengaku kepada saya, sejak tamat SMP, karena SMA-nya di luar negeri, jangankan sholat, baca Quran pun tidak. Sejak tamat SMP itu nggak pernah buka Quran, bahkan mungkin kalau buka lagi nggak bisa baca. Tapi merasa seperti Allah menegur beliau, merasa seperti Allah mengingatkannya, Allah menyadarkannya. Ini guru besar, pejabat, kalau kata orang sekarang bukan kaleng-kaleng lah. Saya mengatakan kepada beliau, kalau ayat itu saya rasakan, mungkin sekarang ya kita bisa ukur gitu, ya belum perlu jadi ustadz, itu nanti kalau umur seperti bapak baru jadi ustadz. Waktu itu beliau berumur 57 tahun, sekarang beliau sudah wafat rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau penasaran, emang apa isinya? Apa betul Allah menegur saya? Saya bilang bersyukur Pak, alhamdulillah. Di umur seperti ini sudah menikmati semuanya, sudah merasakan betapa manisnya dunia ini, betapa asyiknya dengan segenap anugerah yang sudah diberikan oleh Allah. Ternyata Allah masih sayang. Begitu selesai saya menerjemahkan ayat itu, beliau menangis. Sampai keluar masjid, sampai di hotel tuh semua anak cucunya nanya, kenapa papi, kenapa Eyang, kenapa? Karena merasa memang seperti ditegur oleh Allah. Di ayat yang ke-16 itu Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Apakah belum datang masanya? Apakah belum tiba saatnya kita yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku percaya dengan Allah, mengaku yakin dengan Allah, an taksha'a qulubuhum bi dzikrillah, tunduk hati kita, tunduk fikiran, perasaan kita untuk ingat dengan Allah, untuk mengakui kebenaran yang diturunkan oleh Allah, untuk taat dan patuh apa yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Karena banyak betul manusia, banyak betul orang yang sudah diturunkan oleh Allah kebenaran nyata di depan matanya, bahkan Allah berikan
Allah perlihatkan, Allah pertontonkan kebenaran itu fi anfusina, di dalam diri kita sendiri. Fatala alaihimul amad, banyak orang ngulur waktu, nantilah kalau udah pensiun, nanti kalau sudah ini, nanti kalau sudah itu. Faqasat qulubuhum, kemudian keras hatinya, menghitam hatinya, sudah mulai rusak pikiran dan perasaannya. Wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak diantaranya kemudian menjadi rusak imannya, menjadi fasik. Bagi beliau merasa seperti ditegur oleh Allah, dan itulah hebatnya Quran. Maka ketika kita baca Quran, ketika kita buka Quran, kita sedang tilawah, karena nggak baca terjemahnya, nggak paham isinya, tapi merasa seperti ada teguran, merasa seperti ada sesuatu, cepat-cepat cari tahu apa isinya. Mungkin saat itu Allah sedang menegur kita, mungkin saat itu Allah sedang mengingatkan kita. Kita mungkin selama ini sudah ibadah, sudah sholat, sudah puasa, sudah tilawah Quran, sudah berzikir, sudah sedekah, sudah melakukan banyak kebaikan, tapi mungkin ada hal yang belum kita perhatikan dengan serius, ada hal yang belum kita sungguh-sungguh untuk menekuni dan mendalaminya. Karena boleh jadi banyak yang kita menganggap kita sudah tahu, padahal belum tahu banget. Banyak yang kita merasa sudah selesai, sudah tuntas, ternyata belum beres. Ibarat bangunan masjid ini begini megah, begini kokoh, begini kuat, karena memang fondasinya kuat. Coba kalau fondasinya nggak kuat, coba kalau fondasinya keropos, coba kalau campuran semen, pasir dan airnya nggak pas, pasti nggak mungkin bertahan sekokoh semegah masjid ini. Jangankan ditiup angin, didiemin saja mungkin akan rubuh, akan runtuh, akan berantakan. Dan boleh jadi itu terjadi dalam diri kita. Karena peringatan Allah ini Allah sampaikan, Allah ingatkan kepada hamba-hambanya, kepada ashab, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sudah merasa asyik dengan kehidupannya, merasa asyik dengan apa yang dialami dan dirasakan, sehingga nggak tahu lagi apa yang mau dilakukan sebenarnya. Bayangkan apalagi dengan kita yang jauh jaraknya dengan Rasulullah, dengan kita yang jauh jaraknya dengan para sahabat, bahkan jauh jaraknya dengan salafun saleh, tentu tidak sama. Maka supaya kita usaha serius kita dalam menjaga iman kita, mengokohkan keyakinan kita, meneguhkan akidah kita, adalah langkah yang terus kita lakukan. Kalau para sahabat saja, ketika mereka mengatakan kalau berada dalam majelisnya Rasulullah, berada di dekat Rasulullah, berada bersama Rasulullah, rasanya surga itu dekat sekali. Tak begitu bubar dari pengajian, begitu bubar dari majelisnya Rasulullah, sudah jauh dari Rasulullah, sudah asik dengan kehidupan, sudah menikmati betapa indahnya kehidupan dunia ini, banyaknya sudah mulai lupa. Karena memang manusiawi. Manusia itu disebut oleh Allah al-insan, sebagai makhluk yang gampang betul lupa, mudah betul lupa. Jangankan umur kita 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, umur kita mungkin 10 tahun yang lalu. Coba Pak, siapa yang bisa mengingat semuanya? Tapi apakah itu semua dianggap gak ada? Apakah semua itu berlalu begitu saja? Enggak, ada catatannya, ada pertanggungjawabannya, ada balasan dan ganjarannya, yang kemudian akan tak mungkin terhapuskan dengan begitu saja, kecuali Allah yang sudah menetapkan, Allah yang sudah memerintahkan untuk menghapusnya. Sehingga Allah menggambarkan dalam Al-Quran betapa banyak orang yang ingin merebut, ingin meraih, ingin mendapatkan dunianya, tapi gagal mendapatkan akhiratnya. Dia berhasil, dia sukses dunianya dengan segala kepongahan, kesombongan, dengan segenap kekuatan, kekuasaan yang dia punya. Dia bisa lakukan apa saja, dia bisa buat apa saja.
Tetapi apakah itu terus selamanya? Enggak. Fir'aun saja ada akhirnya, dan akhirnya Allah permalukan dengan begitu nyata dan terang sebagai pelajaran. Fir'aun di akhir hidupnya, karena nggak ada lagi pegangan, nggak ada lagi gantungan, mengaku dia. Makanya ada ulama di Jawa Timur itu mengatakan Fir'aun itu orang beriman cuman su'ul khotimah, katanya. Karena memang kalau Allah nggak ceritakan di Quran kisah kejadian Fir'aun secara detail, mungkin hari ini banyak orang berkeyakinan Fir'aun itu benar dan Musa itu pemberontak. Saya ulangi, andaikan Al-Quran itu tidak mencatat detail, Al-Quran itu tidak menceritakan dengan detail sekali, mungkin banyak orang akan berpikir Fir'aun itu pemimpin yang benar, pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang mengerti rakyatnya, sementara Musa itu alaihissalam nabi kita adalah pemberontak. Bisa jadi karena Fir'aun itu di akhir hidupnya, menjelang akhir hidupnya, menjelang akhir nafasnya, dia beriman, dia mau mengaku kepada Allah, amantu alladhi amanat banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman, aku percaya kepada Tuhan yang dipercayai, Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, aku termasuk orang Islam. Coba kalau dibaca cuma ayat itu tok, iya nih Fir'aun tobat dia, Islam dia, beriman dia. Tapi coba perhatikan kalimahnya, amantu alladhi amanat banu Israel, aku beriman kepada Tuhan yang diimani Bani Israel. Dia nggak bilang amantu billahi rabbil alamin, songong, sombong, sampai mau mati, mau kelelep pun masih sombong, karena dia pernah mengaku bahwa dia adalah inni ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan paling tinggi, aku adalah Tuhan paling hebat. Pas begitu nggak ada pegangan, nggak ada yang bisa diandalkan. Itulah fitrah kita. Semua kita terlahir punya fitrah, punya ketergantungan kepada Allah Rabbul Alamin. Semua kita hadir ke muka bumi ini telah dibaiat oleh Allah, disumpah setia oleh Allah, sudah disyahadatkan oleh Allah, sudah diberi pengakuan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengaku la ilaha illallah. Dia akan balik ketika tidak ada lagi yang bisa jadi pegangan. Tapi apa kata Quran? Ayat yang sering dibaca di subuh Jumat, qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Katakan yaumul fath. Ulama tafsir mengatakan yaumul fath itu hari ketika terbuka, tersingkap apa yang selama ini menjadi penghalang, apa yang selama ini membuat iman kita tidak punya kekuatan, iman kita jadi impoten, iman kita jadi tidak berenergi, iman kita tidak punya daya getar, iman kita tidak punya daya tolak, iman kita tidak punya daya cegah, iman kita tidak mampu memberikan efek, memberikan dampak, memberikan pengaruh. La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Kalau sudah sampai waktu itu, nggak akan ada gunanya lagi imannya orang yang tadinya menutup dirinya. Karena kafaru, kafir dalam Al-Quran itu disebut misalnya di surah 57, di surah yang sama ayat ke-20, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا
ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور i'lamu annama al-hayatud dunya la'ib. Ketahuilah bahwa dunia ini cuman permainan. Kemarin tukang mebel, sekarang jadi presiden dan minta jadi presiden lagi. Kemarin buruh di pelabuhan, sekarang jadi wali kota, bupati, gubernur di kampungnya. Kemarin preman di pasar, sekarang jadi anggota DPR, bahkan bisa jadi ketua komisi, wakil ketua, bahkan bisa jadi ketua. Kenapa? Dunia ini la'ibun, permainan, main-main aja. Jadi jangan terlalu tergiur dengan dunia, main-main. Coba apa buktinya main-main? Ada yang mengatur permainan, ada yang mengurusi semua urusan dari A sampai Z. Dari yang paling rendah urusan kepala desa pun diurusi, sampai apalagi di atasnya. Banyak orang sibuk berbangga-bangga dengan apa? Berbangga-bangga dengan harta, berbangga-bangga dengan anak buah, berbangga dengan apa yang dia punya, berbangga dengan apa yang dimiliki, berbangga dengan apa yang diraih. Dunia ini menjadi begitu indah. Kenapa? Kita dibuat buta. Tapi Nabi SAW mengingatkan, namanya saja dunia, dana yadni dunia. Dunia itu artinya apa? Rendah. Tidaklah akan mengejar habis-habisan, menguras energinya, menguras tenaganya, menguras pikirannya, menguras perasaannya, bahkan mengorbankan waktu ibadahnya, mengorbankan waktu perjuangannya, mengorbankan waktu-waktu terbaiknya untuk ibadah kepada Allah, hilang demi mengejar dunianya. Semua cara dilakukan, semua pola dikerjakan. Untuk apa? Rebut dunia. Kata Nabi SAW, gak lain dan bukan kecuali serendah itu kualitasnya. Jadi kalau makin tunduk kita sama dunia, artinya apa? Kita sudah merendahkan diri. Kita ini disempurnakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia, walaupun suka lupa, walaupun suka ngeyel, walaupun suka melawan, walaupun suka menolak perintah Allah, tapi kita di fi ahsani taqwim. Disempurnakan oleh Allah penciptaannya, disempurnakan oleh Allah fasilitasnya, disempurnakan oleh Allah seluruh piranti hidup kita. Tapi apa jadinya? Tsumma radadnahu asfala safilin. Allah kembalikan kita di tempat yang serendah-rendahnya. Aspalnya aspal. Sudah jadi bahasa Indonesia itu aspal. Tempat yang rendah. Asfala safilin, di bawahnya aspal lagi. Di keraknya aspal lagi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman wa amilus shalihat, dan beramal saleh, punya karya real, karya nyata yang membawa kebaikan, menghadirkan perbaikan. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ganjaran yang tak putus-putus, ganjaran yang tak ada akhirnya, pahala yang terus bergulir, nilai yang terus bertambah, karena memang disediakan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan itu dengan amat sangat sempurna, gak main-main. Tapi kenapa masih ada orang yang gagal ketika matinya, gagal ketika mengakhiri hidupnya, gagal ketika menghadap kepada Allah, gagal ketika menutup usianya, gagal ketika memasuki fase berikutnya, fase yang sebenar-benarnya, yang gak ada laibun lahwun wazina, gak ada lagi main-mainnya, gak ada lagi senda guraunya, gak ada lagi perhiasannya, gak ada lagi cuman pencitraan, gak ada lagi cuman kemasan, gak ada lagi cuman casing. Semuanya nyata, benar-benar.
bahkan dipoles sedemikian rupa indah jika dunianya dia sudah menanam saham, jika dunianya sudah dilengkapi dengan kebaikan dan perbaikan, jika dunianya diisi dengan amal soleh, sekecil apapun amal soleh itu, sesederhana apapun perjuangan, karena dia punya investasi, minimal dia muwafaqah, dia setuju dengan apa yang dilakukan dalam memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Tapi sedikit ada rasa tidak suka, rasa benci, apalagi na'udzubillah sampai mengajak orang lain ikut benci kepada perjuangan kebaikan dan perbaikan, kepada kebenaran yang diturunkan, dihadirkan, ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan ini. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kata Imam Syafi'i, fakabbir arba', takbirkan dia 4 kali. Tapi bukan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, apalagi pakai takbiran. Karena ada pejabat pernah disuruh salah satu ketua ormas Islam, "Pak, takbir Pak." Begitu dia naik takbir mau pidato, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, padahal disuruh takbir Pak, takbir gitu. Tapi karena nggak biasa, ya takbiran dia. Ya itulah manusia, itulah tipe kita. Tergantung kan di mana lingkungan kita. Maka dalam menata iman kita, menjaga keyakinan kita, mempertahankan apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah, kita butuh energi, kita butuh vitamin, kita butuh suplemen, kita butuh asupan agar terjaga iman kita, terjaga keyakinan kita, memang menjadi pilihan hidup kita. Nanti kalau mati baru lihat, sing penting eling, sing penting percaya. Bukan. Iman itu bukan hanya sampai di sini. Iman itu dijelaskan oleh para ulama, tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu tasdiqun bil qalb, dibenarkan dengan qalb, dibenarkan dengan fikiran dan perasaan, dibenarkan dengan nurani, dibenarkan dengan hati yang paling dalam. Nggak bisa asal, nggak bisa dengan pengakuan biasa, harus menghunjam dalam hati, harus terhadir dalam jiwa kita, terpatri dalam fikiran dan perasaan kita, karena itu akan mempengaruhi kita. Allah menggambarkan setan itu bukan bisu, setan gila. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba, yang mempraktekkan riba, bertransaksi dengan transaksi riba, yang setuju dengan transaksi riba, yang menjadi penopang transaksi riba, yang menjadi penyedia transaksi riba, menjadi transaksi riba, la yaqumun, tidak akan bisa berdiri tegak, tidak akan bisa sukses sebenar-benarnya, sukses sesungguhnya, apalagi mencapai falah yang menjadi tujuan. Para ulama kita mengatakan tujuan ekonomi dalam Islam itu adalah falah. Falah itu apa? Falah itu kemenangan dunia, kemenangan akhirat. Maka setiap sholat, muadzin itu bukan hanya mengatakan hayya 'alas shalah, tapi hayya 'alal falah. Berbeda dengan najah. Kalau najah itu sukses saja di dunia, akhirat nanti enggak. Sehingga banyak orang digambarkan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak manusia minta dunia, minta jadi bupati, minta jadi gubernur, minta jadi presiden, minta jadi presiden lagi. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat gak dapat apa-apa. Di akhirat dia akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah dinikmati. Kalau kebaikan yang diberikan oleh Allah kepadanya, kekuasaan yang diturunkan oleh Allah kepadanya, keberkahan yang diberikan oleh Allah untuknya, harta benda dunia yang disediakan oleh untuknya tidak digunakan dalam rangka menjaga imannya, mengokohkan keyakinannya, memelihara hidupnya dengan benar, maka sekembalinya dia
akan dipulangkan oleh Allah dalam keadaan malu, dalam keadaan tak berdaya. Bahkan nyata sekali, terang benderang Allah perlihatkan dengan nyata di surah keempat ayat 97, mulai dari 97 sampai 100 Allah ceritakan dengan detail. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minal rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sungguh banyak orang tawaffahumul malaika, ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, ketika dimatikan oleh malaikat, zalimi anfusihim, mereka menganiaya dirinya sendiri, mereka menyakiti dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri. Sampai malaikat nanya, fima kuntum, di mana ente waktu di dunia? Sebagai apa ente di dunia? Ngapain aja waktu di dunia? Apa jawabannya? Kunna mustad'afina fil ard, kami ini orang-orang tak berdaya di dunia. Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah mengatakan al-mustad'afun itu berbeda dengan du'afa, walau dia seakar kata. Seakar kata itu du'afa dengan mustad'afun. Kalau mustad'afun, ma indahum hilah, ma indahum kafa'ah, ma indahum istita'ah. Memang sudah dari sononya nggak punya kemampuan lebih, nggak punya potensi lebih, nggak punya nilai lebih. Ya memang begitu adanya. Dan yang ini nggak akan dihukum oleh Allah. Dia memang gak berdaya, dia gak punya potensi lebih, dia gak punya kepintaran lebih, gak punya kecerdasan lebih, gak punya nilai lebih, gak punya semangat lebih. Cukup segitu-gitunya, udah memang dari sononya, maka dia gak dihukum oleh Allah. Tapi yang ini mustad'afun, dia punya potensi, dia punya nilai lebih, dia punya kedudukan, dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, tapi apa? Ma'indahum hila, dia nggak punya kemampuan memanfaatkan apa yang dianugerahkan Allah itu. Kenapa? Karena jabatannya terikat dengan janjinya, mendapatkan jabatannya, meraih jabatannya, merebut jabatannya dengan kontrak-kontrak yang nggak jelas, sehingga apa? Nggak bisa melaksanakan amanah dengan baik. Kenapa? Karena ada kontrak lain, karena ada yang mengomando, ada yang mengawasi yang lain. Jangan macam-macam. Kemarin gede lo ongkosnya, banyak lo fulusnya, kembalikan dulu, selesaikan dulu, penuhi dulu. Dan itu yang terjadi sekarang di negeri ini. Negeri kita ini dikuasai oleh orang yang punya fulus, yang punya uang ngatur semuanya, mau jadi apapun jadi. Saya disampaikan oleh salah satu petinggi, untuk jadi Kapolres, pangkatnya apa tuh? AKBP ya, Ajun Komisaris Besar. Katakan kalau polisi AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Untuk jadi AKBP, apalagi jadi Kapolres, itu minimal wanjaktinya ada 6 orang. Satu nggak setuju, nggak jadi, Pak. Kalau satu itu harus dikasih 1 miliar, artinya butuh 6 miliar, ya kan? Butuh 6 miliar supaya jadi. Bisa dibayangkan 6 miliar itu kalau dibeli cendol, Malang bisa kelelep, Pak. 6 miliar itu fulus semua, uang semua tuh, gak pakai campur daun. Dari mana?
Kalau pangkatnya cuma segitu, punya uang segitu banyaknya, dari mana fulusnya? Terpaksa ada donornya, ada backingnya, ada cukongnya, itu yang bayarin. Kalau sudah, berarti apa? Tugasnya apa? Begitu jadi, amankan bisnisnya, amankan usahanya. Hatta itu usaha, hatta itu urusan melanggar aturan, amankan. Kenapa? Sudah dibiayai, sudah diongkosi. Itu yang terendah. Untuk jadi bupati, wali kota, nggak mungkin kosong, Pak, cek kosong. Jadi gubernur, jadi presiden, itu paling sedikit 1 triliun. Karena ada pernah menjadi calon, ngaku mengeluarkan dana pribadinya 1 triliun. Masya Allah. Saya juga punya 1 T itu. Tapi la ilaha illallah, satu Tuhan. Masya Allah, itu uang semua itu 1 triliun buat kampanye mondar-mandir sana kemari. Kalau uang pribadi masih mending kan, nggak perlu dikembaliin. Kalau uang orang lain bisa rusak semuanya. Dan itu yang terjadi. Ngaku nggak ngaku, percaya nggak percaya, itu adanya. Sukses, berhasil, mau jadi caleg minimal 10 miliar. Kalau punya jaringan dia kurang-kurang dikit 5 miliar. Nggak mungkin dibawanya, kecuali keajaiban. Baru bisa jadi. Begitu jadi di sana, gajinya emang berapa? Akhirnya apa? Potong sana, potong sini, nego sana, nego sini. Maka banyak yang menjadi OTT, tertangkap tangan. Kenapa? Transaksi nggak benar. Karena itu yang menghiasi. Sehingga bagi orang beriman, bagi kita yang ingin menata iman kita, menjaga keyakinan kita, mensyukuri anugerah Allah dengan kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim, walaupun ibu kita bukan muslim, ayah kita bukan muslim, kakek moyang kita bukan muslim, terlahir kita dalam keadaan Islam. Kita terlahir dalam keadaan muslim karena memang sudah dibaiat, sudah disumpah setia oleh Allah. Tapi untuk mempertahankan iman kita, mempertahankan keyakinan kita, itu pilihan hidup kita. Jadi jangan merasa heran kalau orang diajak berjuang nggak mau, diajak ini nggak mau, diajak kebaikan nggak mau, diajak itu nggak mau, diajak nolak ini nggak mau, diajak nolak itu nggak mau, diajak bikin begini, diajak bikin begitu nggak mau. Kenapa? Karena merasa sudah cukup. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sayang, manusia itu banyak yang ngeyel, banyak yang salah jalan, banyak yang salah kira, banyak yang salah fikir, banyak yang salah langkah. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Dia merasa dirinya sudah cukup. Dia merasa apa yang didapatkan itu hasil usahanya, kerja kerasnya, buah dari apa yang dia pikirkan, buah dari apa yang dia langkahkan. Dia lupa kalau itu karunia Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Maka kita butuh minimal 3 hal. Yang pertama, kita butuh ilmu. Ilmu itu nggak di Google, ilmu itu tidak di media massa, ilmu itu tidak di media sosial, ilmu itu ada di majelis, ada di halaqah. Bapak duduk di sini, dengar, masuk nggak masuk, udah jadi ilmu. Sedikit yang didapatkan, diamalkan, itulah ilmu yang menyelamatkan kita. Karena ilmu yang bisa jadi banyak orang dapatkan ilmu, tapi ilmunya nggak ada hidayahnya, apa jadinya? Man izdada ilman lam yazdad huda, falam yazdad minallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya, nggak bertambah hidayah dari Allah, lam yazdad minallah illa bu'da. Tidak akan bertambah hidayah kecuali kemakin jauh dari Allah. Apalagi gelar. Gelar punya duit bisa nambah, Pak. Mau berapa? Di Indonesia ini ada orang punya doktor 15, nggak pernah sekolah, tapi punya doktor 15. Bahkan katanya masih antri 2 lagi. Kenapa? Punya kekuasaan. Bisa, Pak. Bisa. Tapi apa ada ilmunya? Belum tentu. Kalau kata Rocky Gerung,
Kalau ijazah itu tandanya pernah sekolah, tapi bukan tanda pernah berpikir. Karena banyak orang punya ijazah, apalagi ijazahnya palsu, gimana mikirnya? Ijazah aslinya aja belum tentu mikir, apalagi yang nggak jelas juntrungannya. Gimana asal usulnya? Sama dengan dia datang kepada Allah besok di hari kiamat, tiba-tiba mau masuk surga. Tunggu dulu, cek dulu. Maka Allah gambarkan indah sekali di Quran itu, di surah As-Sajdah yang dibaca tiap Jumat subuh itu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita perhatikan banyak orang berdosa itu, banyak orang yang gagal hidupnya, banyak orang yang matinya nggak disiapkan, tunduk malu di hadapan Allah. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka tunduk malu di hadapan Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kami melihat sekarang, ternyata surga itu benar, ternyata neraka itu ada ya Allah, ternyata azab itu ada ya Allah. Farji'na na'mal salihah, kembalikan kami dulu, pulangkan kami ke dunia kami, pulangkan kami ke kampung halaman kami, pulangkan kami ke negeri kami. Apa kata Allah lewat malaikatnya? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuku bima nasitum liqa'a yawmikum hada inna nasinakum wadhuku adzabal hariq. Kami sudah tetapkan la amla'anna jahannam, akan diisi penuh neraka jahannam itu, minal jinnati ajma'in, dari jin dan manusia, diisi sampai full, sampai malaikat pada nanya sama neraka, halim talakti, nanya sama neraka, udah penuh belum? Nerakanya tanya, hal min mazid, ada tambahan? Oh ada. Selain pelakunya, pendukungnya akan ikut nyusul. Orang zalim masuk neraka, pelaku kezaliman masuk neraka, nerakanya sudah full, malaikat nanya, halim talakti, udah penuh? Nerakanya nanya, hal min mazid, ada tambahan? Ada. Rombongan pendukungnya. Jadi hati-hati Pak, kalau pendukung kebenaran, asal kita senang kepada satu kaum, senang orang soleh, senang orang baik, walaupun kita belum melakukan sebaik orangnya, sebaik yang kita sukai. Kita senang orang yang rajin qiyamul lail, yang rajin baca Quran, yang rajin sedekah, yang rajin sholat jamaah. Senang kita, walaupun kita belum maksimal melakukan seperti orang-orang yang kita senangi. Kata Nabi SAW, sama dapatnya, sama dapatnya. Masya Allah. Kenapa? Karena kita senang kepada orang yang melakukan kebaikan, orang yang berjuang di jalan kebenaran, orang yang mendukung kepada kebaikan dan perbaikan, orang yang mengawal nilai-nilai kebenaran sehingga dirasakan, diyakini, dipercayai oleh semua orang. Persoalan dia ikut apa tidak bukan urusan kita. Persoalan sukses atau tidak bukan kita yang menentukan, bukan kita yang mengukurnya, Allah yang mengukurnya. Tugas kita cuma apa? Berjuang. Tugas kita untuk apa? Menunjukkan sikap, menentukan posisi. Soal menang, soal kalah, soal sukses, soal berhasil, bukan urusan kita. Kita nggak ditanya apa yang hasilnya, tapi kita ditanya apa yang kita lakukan. Kita ditanya apa peran kita, kita ditanya apa yang kita buat. Nggak ditanya berhasil nggak? Enggak. Karena keberhasilan dari Allah, kesuksesan dari Allah. Allah akan menyempurnakan nilai kita dengan nilai yang sudah ada pada diri kita, dari sikap yang kita tunjukkan, pembelaan yang kita perlihatkan, apa yang kita berikan, sehingga Allah katakan fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah sempurnakan nilai kita itu, Allah sempurnakan penghargaannya kepada hamba-hambanya dengan penghargaan yang sempurna, penghargaan yang utuh, penghargaan yang lengkap. Kapan? Yaumal qiyamah, sampai nanti di hari kiamat.
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan ke surga, itulah orang sukses sesungguhnya. Maka kita butuh ilmunya, kita butuh alat untuk sampai ke sana. Dan ilmu yang benar, ilmu yang kemudian mengundang hidayah Allah, mengantar kita untuk ada di jalan hidayah itu. Tiap hari kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai kapanpun tetap minta kita, dan gak boleh dirubah ayatnya, tetap ihdina. Salat sendirian pun tetap ihdina, enggak ihdini. Sebagai apa? Komitmen kebersamaan. Yang kedua, kita butuh teman dekat, kita butuh kawan, kita butuh sahabat. Karena kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Seseorang itu tergantung siapa kawan dekatnya, siapa konco areknya, siapa teman kongkoknya, siapa teman ngopinya, siapa teman jalannya. Falyanzur man yukhalil. Perhatikan betul siapa yang menjadi teman kita. Kenapa? Karena besok di hari kiamat ada orang menyesal. Ya wailata laitani lima attakhidh fulanan khalila. Celaka saya Allah, kenapa itu dulu jadi kawan saya? Celaka saya Allah, kenapa itu dulu teman saya? Kenapa itu dulu jadi sahabat saya? Kenapa itu dulu jadi suami saya? Kenapa itu dulu jadi istri saya? Telat. Karena persahabatan itu, kata Al-Quran, al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pertemanan, perkawanan, perkoncoan, persahabatan, sealumni, sekompleks, sehobi, seormas, separtai, segolongan, seini, seitu, semuanya besok di hari kiamat ba'duhum li ba'din adu. Satu sama lain akan berantem, satu akan sama lain akan saling menyakiti, satu sama lain akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali pertemanan, perkawanan, persahabatan orang yang bertakwa. Apa itu persahabatan orang bertakwa? Kalau ada yang salah dibenarkan, kalau ada yang keliru diluruskan, kalau ada yang bengkok dibuat baik, kalau ada yang sudah salah jalan cepat diarahkan, cepat diingatkan. Maka bersyukurlah kalau ada kawan mengingatkan kita. Sholat kita yang belum sempurna diingatkan, omongan kita yang gak tepat dikasih tahu. Namanya kita punya sahabat yang benar. Kalau ada kawan tapi gak peduli dengan apa yang kita lakukan, bukan kawan namanya, bukan sahabat namanya, tinggalkan. Tidak akan menyelamatkan kita. Maka ketika ada orang Arab Badu, orang Arab gunung, Nabi sedang cerita tentang akhirat, Nabi cerita tentang bagaimana dahsyatnya kiamat. Semua orang sudah pada ketakutan, semua orang sudah pada sedih, semua orang bingung mau menentukan posisinya seperti apa. Tiba-tiba dia nyeletuk, ya Muhammad, mata sa'ah, katanya. Oh, nggak manggilnya Nabi lagi, nggak manggil ya Rasul, tapi manggil apa? Manggil nama beliau. Ya Muhammad, mata sa'ah. Ya Muhammad, kapan terjadi kiamat itu? Nabi tenang. Nabi tetap tenang, tetap cool, nanya, emang ente sudah siap apa? Ya saya sih belum punya persiapan apa-apa. Sholat saya biasa saja, qiyamul lail saya ya mungkin sebulan sekali juga alhamdulillah. Sedekah saya enggak, karena hidup pun susah saya. Baca Quran saya, ngaji saya juga ya kadang ngaji kadang enggak. Terus apa persiapannya? Tapi saya punya satu ya Rasulullah. Apa persiapannya? Apa punyamu itu? Saya mencintaimu ya Rasulullah. Allahu Akbar. Ini orang Arab Badu Pak, dianggap pengganggu, tapi dia bilang apa? Saya mencintaimu ya Rasulullah, saya mencintaimu. Allahu Akbar. Kata Rasulullah SAW, almar'u ma'a man ahab. Seseorang akan terus bersama dengan yang dia cintainya. Jadi kalau kita cinta dunia sama orang soleh, sama orang benar, sama orang lurus, sama orang baik, fa insya Allah kelak kita dibersamai. Tapi kalau cinta kita di dunia sama yang sukanya yang aneh-aneh, sukanya yang nggak benar,
sukanya yang nggak beres, ya besok berteman sama itu. Kalau dia belok ke neraka, ya ikut juga. Wal iyadu billah. Maka harus betul perhatikan siapa kawan dekat kita, siapa teman dekat kita, siapa yang hari-harinya dengan kita. Yang terakhir adalah bi'ah, lingkungan. Kalau di tempat kita, di perumahan kita, di kampung kita, di komplek kita, kita malu tidak ke masjid, artinya kita sudah tinggal di tempat yang benar. Kalau di komplek kita, di kampung kita, di tempat kita, di perumahan kita, nggak peduli orang kita sholat jamaah apa enggak, kita sholat apa tidak, nggak peduli orang, berarti hati-hati, karena kita sedang berada di tempat yang salah. Walaupun orang sholat, kita nggak sholat, orang nggak peduli, salah masih tempatnya. Kenapa? Karena iman itu identik dengan apa? Peduli. Iman itu identik dengan apa? Perhatian, dengan ihtimam. Sampai Nabi mengatakan, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang enggak peduli dengan urusan kaum muslimin, dengan urusan Islam, dengan urusan perjuangan Islam, dengan urusan dakwah Islam, syiar Islam, falaysa minhum, dia bukan bagian dari kaum muslimin. Hati-hati. Maka lingkungan bi'ah itu menjadi penting. Anak kita, lihat pergaulannya, Pak. Kalau di tempat pergaulannya orang sering ngomong kasar, sering ngomong caci maki, coba lihat, akan ada hasil. Kita lihat, walaupun di rumah kita sudah didik baik-baik, lingkungan akan memberi pengaruh buruk kepadanya. Maka lingkungan menjadi penting, kita yang menciptakannya. Sehingga kalau ditanya pilihan kita, apakah milih rumah dulu apa tetangga dulu, pilih yang mana, Pak? Pilih mana, Bu? Rumah dulu apa tetangga dulu? Tetangga dulu. Rumah bisa dibikin, tetangga nggak bisa dibikin. Maka cari lingkungan yang benar dulu. Mau beli rumah semurah semahal apapun, pilih dulu tetangganya, perhatikan dulu orang sekitarnya. Ada nggak sholat jamaah di situ? Ada nggak orang beribadah dengan baik di situ? Ada nggak orang saling mengingatkan? Ada orang, kalau ada di situ, boleh kita tinggal di situ. Mahal kita cari duitnya untuk beli. Tapi kalau lingkungan yang mendukung, orang semua nafsi-nafsi, orang sibuk dengan dirinya sendiri, orang semua nggak peduli kiri kanannya, bahkan ada tetangga sampai meninggal berhari-hari nggak ada yang tahu, maka jauhlah dari tempat itu. Kenapa? Akan membuat kita semakin lemah iman kita, semakin lemah keyakinan kita. Wal iyadu billah wa na'udzu billahi min dzalik. Pas jam 6. Ada pertanyaan? Monggo. Mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ini karena semua pada tahu bagaimana kualitas legislatif kita, eksekutifnya seperti itu, yudikatifnya juga jadi salah satunya di parlemen eksekutif. Bagaimana cara kita di suatu Islam agar kita berusaha untuk berubah dari pimpinan, karena keputusan pimpinan itu sangat berpengaruh pada nilainya atau kualitas hidup kita ini. Kalau kita ini kita
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Kata Nabi, pemimpin itu bagaimana yang dipimpin. Gimana caranya supaya pemimpin kita menjadi baik? Kita dulu baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11 ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali orang-orang di kaum itu merubah dirinya sendiri dulu. Jadi taghyir bi anfusina, perubahan diri kita menjadi lebih baik, langkah kita berhijrah, langkah kita memperbaiki keadaan kita, itulah langkah untuk apa? Mendapatkan yang lebih baik. Jadi besok kita berharap pemimpin kita baik dulu. Kalau kita nggak baik, nanti gara-gara satu lembar Sisingamangaraja pun, jangankan Soekarno-Hatta, jangankan Sudirman, Sisingamangaraja bisa bikin berubah, Pak. Bil fulus mulus, bidunul fulus mampus. Uang bisa berubah sikap, maka kita dulu perbaiki. Kita dulu memperbaiki. Dari mana memperbaikinya? Dari majelis, dari masjid, dari ta'lim, dari obrolan di warung, dari dakwah kita secara personal. Jangan dikira dakwah itu cuma ceramah tok, tabligh akbar tok, di panggung, di mimbar, enggak. Duduk kita di warung kopi juga bisa dakwah. Kenapa? Banyak orang berubah pikiran itu justru di warung kopi, Pak, daripada di masjid. Banyak orang berubah sikap itu di mana? Di tempat-tempat kongko dibandingkan di tempat-tempat ta'lim. Maka dakwah kita di mana saja. Siapa yang berdakwah? Kita yang sudah ngaji, ayo sebarkan nilai yang kita dapatkan. Ayo sampaikan, ayo ingatkan. Kenapa? Karena itulah cara mengundang perubahan besar dari Allah. La yughayyir, tidak akan berubah. Tidak akan turun perubahan, tidak akan hadir perubahan kecuali kita mau berubah. Maka sekarang kita lihat, layakkah kita ini sudah berubah? Mendapatkan perubahan? Kita tanya kepada diri kita masing-masing. Kita tanya di lingkungan kita. Kita tanya di komunitas kita. Kita tanya di negeri kita, di wilayah kita, daerah kita. Dengan demikian, insya Allah Allah menghadirkan yang lebih baik. Tapi lagi-lagi apa? Kita dulu tunjukkan. Bukan soal hasil, bukan soal harapan kita itu jadi apa enggak. Itu urusan Allah. Urusan kita mempersiapkannya. Sama dengan tadi, kiamat sudah pasti datang. Yang jadi pertanyaan, siap nggak menghadapinya? Apa persiapan kita menghadapinya? Nah, paling tidak tadi, walaupun kita nggak bisa mengikuti seutuhnya dengan mencintai kaum itu, dengan mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang benar, insya Allah kita dikelompokkan oleh Allah berada dalam barisan itu. Kalau kemudian dikalkulasi, ditimbang-timbang, ternyata mayoritasnya ngikut yang baik, insya Allah Allah hadirkan yang lebih baik. Kalau ternyata mayoritasnya ngikut yang jelek, ngikut yang seneng yang aneh-aneh, seneng yang acak-adul, maka yang naik juga senengnya apa? Pelangap-pelongok lagi. Gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Monggo. Nggak nyambung. Ya, bisa kedengaran. Barakallahu fiik. Begini Bunda tahunya baik, sudah pilih, sudah mengharapkan, ternyata dalam perjalanan belok kayak sopir bajai. Maka kita apa? Berlindung sama Allah. Ya Allah, saya sudah lakukan ini, ternyata salah, ya Allah ampuni saya, cukup, kita terbebas. Tapi salah benar pokoknya ikut, wah itu yang masalah. Ya neraka pun ikut. Gitu Bunda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
Ada? Cukup. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua meletakkan posisi kita, karena pilihan itu bisa beda kapan saja, tapi sikap kita tidak boleh beda. Sikap kita menghadapi apapun gak boleh berubah, karena nilai yang menentukan. Sikap kita berada di barisan kebenaran, di barisan yang benar, yang kita kemudian lihat benar, itulah yang menentukan posisi kita sesungguhnya. Boleh jadi tadi kan awalnya salah, harus cepat belok, harus cepat ganti, harus cepat berhenti, harus cepat sadar, supaya apa? Jangan sampai kita kebablasan. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah kasih azab dunia, Allah kasih ketidakberesan di dunia, Allah perlihatkan ketidaksesuaian di dunia. Untuk apa? Supaya la'allahum yarji'un, supaya kita sadar, cepat cari posisi baru, cepat cari bi'ah baru, lingkungan baru, supaya apa? Selamat insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, membimbing kita, mengarahkan kita untuk tetap menjaga kebenaran, menjaga kebaikan, punya energi untuk menolak, punya energi untuk melindungi dan membela diri kita dari hal-hal yang tidak benar, dan ada kekuatan untuk terus mensyiarkan, mendakwahkan, menyampaikan kebaikan dimanapun, kapanpun, sebagai apapun kita, insya Allah. Barangkali ini yang kita dapat sampaikan pada subuh mubarak ini, di pagi yang penuh berkah ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan keliruan. Terima sekali atas segala perhatian. Ada nama kudumain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.